Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, saya sudah bisa bangkit berdiri. Kita akan memulakan ibadat kita. Kita akan mengambil lagu pujian penyembahan kita. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau telah melayani kami, Kau telah menguduskan kami ya Bapa untuk dapat datang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami berterima kasih Yesus.
Pujilah Bapa, pujilah nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau telah melayani kami. Kami dapat datang di hadirat-Mu, berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami dapat menyenangkan hati-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kekuasaan, kesehatan, untuk berkat-berkat yang masih Kau berikan bagi setiap kami Yesus Tuhan. Kau selalu melayani kami ya Bapa. Kami dapat selalu berada di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Untuk dapat kami ya Bapa senantiasa berada di dalam kekudusan-Mu ya Yesus Tuhan. Ampuni Yesus Tuhan setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Agar kami layak untuk kami menaikkan pujian, untuk kami dapat meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Bahkan seberapapun kami yang ada pada pagi hari ini, Engkau yang melayakkan kami ya Bapa, untuk kami dapat mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan ya Bapa, segala apapun beban yang mempengaruhi kehidupan kami, beban persoalan yang kami lalui Yesus Tuhan, dapat menghalangi sukacita kami pada pagi hari ini, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan juga setiap para pelayan-Mu yang hari melayani Engkau, baik pemain musik, choir, single, pemegang LCD, bahkan hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami. Pakai terlebih kami ya Bapa, di dalam pelayanan kami itu kami dapat senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan ya Yesus Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan di dalam Kau tidak pernah sia-sia ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan seluruh jalan ibadah kami dalam tangan hingga akhir ya, karena kami percaya ya Bapa, Engkau yang mengawali dan Engkau juga yang mengakhiri. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami datang untuk kami dapat menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan beserta penduduk shalom semua. Shalom. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin. Sebab Tuhan kita Raja Maha Besar. Di dalam kehidupan kita, seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, karena mengangkat lagu pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar.
Tuhan Raja kita pada saat pagi ini belum terlalu besar ya, karena saya lihat masih setengah-setengah dari kita untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Jika masih ada sukacita dari setiap diri kita pada pagi hari ini, bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Masih ada semangat, amin. Amin. Jika masih ada semangat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus pada pagi hari ini. Dari mungkin jemaat kasih di dalam Tuhan di tempat ini, mungkin ada yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau belum saja lihat-lihat. Jika tidak ada, selanjutnya saya undang pujian dari kaum pria untuk maju ke depan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari yang merasa pria saya undang maju ke depan. Seberapa pemohon bapak-bapak yang ada di tempat ini, ayo Pak, jangan kalah. Untuk kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Amin.
Bila Allah ada di dalam kita, seberapapun sesuai dengan seberapapun yang kita rasakan, segala percobaan kita kasih tidak menari di dalam ini ada setiap apapun yang kita alami, sebab besar kasih setiamu di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pujian dari Bapak-Bapak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat kerjaan tempat ini. Sambil menjaga persembahan, kita akan menggunakan lagu pujian dan kasihnya seperti ini. Selanjutnya kita akan
mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara juga jemaat kasih Tuhan di tempat ini. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya seberapa pun beban-beban yang mungkin masing-masing dari kita rasakan, tapi janganlah segala persoalan, segala beban apapun yang kita alami itu semuanya boleh dapat menembus sukacita kita oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang berada di tempat ini. Walaupun gunung masalah kita tidak berbeda, kita tetap percaya dan berharap akan segala kebaikan Tuhan dan mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita.
suka sudah mendatangkan begitu banyak ya Bapak. Ucapan syukur kami ada melalui lagu Yesus masa sebalik Yesus lewat pengorbanan yang Kau berikan untuk menebus dosa dan segala pelanggaran yang kami lakukan ya Bapak, baik di masa lalu maupun yang akan datang Yesus Tuhan. Biarkan Bapak tetap percaya Yesus Tuhan bahwa di dalam setiap seruan doa kami Kau yang akan selalu ada ya Bapak untuk dapat menolong kami, untuk dapat menuntun setiap langkah kami Yesus Tuhan untuk kembali ke dalam jalan Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, pribadiku tak pernah berubah dari ini bukan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kau yang kami kenal, Kau yang kami tahu Yesus Tuhan. Kau pribadi yang baik yang begitu baik dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, walaupun kita percaya segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam kasih Kristus, saya minta Bapak Jadi Shopping masukkan ke dalam firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita janjikan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih dan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan kebenaran telah berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan semuanya karena kasih yang daripada-nya Bapak. Kami bersyukur Tuhan karena kasih tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Walaupun Tuhan Yesus bergumulan masalah yang kami hadapi masih ada Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Kau yang punya rencana terindah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya kuasa mujizat masih nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan itu yang kami yakini Tuhan, bahwa sekali Tuhan Yesus kami percaya kepada-Mu, selamanya akan kami percaya kepada-Mu Yesus. Itulah janji kami Tuhan, dan itulah janji kepada kami kepada kami Tuhan, bahwa Kau akan tetap Tuhan Yesus memberkati kami, menyertai kami sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau yang Yesus yang berkasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang menuntun kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, melewati setiap badai kehidupan kami ya Tuhan,
melewati setiap masalah kami ya Tuhan, melewati setiap persoalan pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak akan tersesat Tuhan, sehingga kami tidak akan terjatuh sampai tergeletak Tuhan. Engkau akan tetap senantiasa membangkitkan kami Tuhan. Engkau akan berikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk kami boleh melewati semua ini Tuhan, karena kami tahu rencana indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih walau di mana kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berfirman-Mu Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati pikiran pendengaran kami Tuhan, agar kami boleh Bapa mencerna setiap firman-Mu, agar kami Tuhan Yesus bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu untuk kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Bapa, Engkau akan berkati Tuhan Yesus hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati bibir-bibir hamba Tuhan, kami percaya perkataan-Nya adalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, dalam baik senantiasa memberkati kami. Berkati kami Bapa, ajar kami untuk memberi yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelumnya ampuni kami Tuhan segala dosa pelanggaran kami, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya akan menyatakan Tuhan. Tuhan, haleluya. Kita ada dalam keadaan baik dan sehat hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada yang mau bersaksi untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru? Ayo, kalau ada yang bersaksi. Puji Tuhan. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Hari ini udaranya bagus, cerah. Kemarin beberapa hari hujan terus ya Bu, Pak. Aduh, saya itu deg-degan karena apa? Depan saya itu banjir, katanya orang-orang di rumah. Deretan itu banjir. Waduh, kalau banjir, saya harus naung. Gimana penawungnya itu keluarin air dari rumah itu, caranya bagaimana? Tapi puji Tuhan, pas tempat kita tuh nggak banjir. Ya, aduh, puji Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Kemarin waktu hari Rabu kemarin, saya pulang dari gereja, diantar Papi Dedi ke rumah Kertanegara, dan saya masuk rumah. Biasa aja, gak terasa apa-apa ya, biasa aja saya beresin semuanya. Saya hangatkan sop si kembar, sop sapinya kembar, saya panaskan. Dan saya manasin air juga pakai panci kecil, masukin ke termos kecil buat bawa ke kamar. Pada saat itu saya lihat nasi di Magicom dari siang belum dimakan. Saya tuh nggak tahu punya kepikiran nasi. Biasanya itu nasi sama tempat Magicomnya, karena kami kan keluarga kecil ya, kalau badannya besar. Dimasukin aja ke kulkas. Tapi kalau saya kepikiran, diangetin pakai dandang, pakai langsung ya. Saya taruh di tempat, saya panasin pakai. Nah, begitu semua sudah selesai, saya masuk kamar, ganti baju si Dede, lap-lap semua, ganti baju tidur. Saya taruhlah si Dede di kamar sama fotonya. Lalu saya keluar, ngambilin baju kotor, saya masukin mesin cuci. Saya pikir kalau malam itu air deres, karena yang lain kan nggak pakai air ya. Airnya bisa dicuci, cepat selesai kan. Udah saya tungguin, Dede nangis. Selesai giling, Dede nangis, tinggal bilang sih, udah saya tinggal dulu. Saya ke dalam dulu, kenapa kok Dedenya nangis? Biasa rebutan mainan ini. Udah, berita aku mandi. Nanti dia bilas gitu. Saya keluar sendiri, habis mandi, saya keluar lagi, matiin mesin cuci. Waktu matiin mesin cuci, Dede nangis lagi si kembar. Jadi saya keluar lagi, masuk lagi ke kamar. Pada saat itu tuh dapur udah mati semua lampunya, pintunya sudah ditutup.
aman. Setengah 12 saya teleponan sama pacar saya. Loh, kok bau asap? Aduh, aku angetin nasi. Aduh, udah 2,5 jam lebih, hampir 3 jam. Teman saya meninggal, saudara. Benar, teman saya pendeta juga tidak kebal dengan api ya. Teman saya meninggal. Karena apa? Waktu dia pulang ke rumah orang tuanya, ternyata gasnya bocor. Terus dia kembali lagi, kan nginep di rumah orang tuanya, dia kembali lagi, dia tahu gas bocor, langsung nyalain listrik langsung. Panik langsung. Itu sama anak yang meninggal, anaknya digendong. Baby. Suaminya masih parkir mobil, jadi selamat. Nah, begitu saya langsung udah asap banget, saya buka dulu pintu jendela, saya buka semua. Lalu saya pelan-pelan ke dapur, saya buka juga jendela dapur, semua saya buka. Api sudah ke atas dan di selang gas itu sudah merambat sampai bawah. Tinggal sedikit lagi. Orang kompor bisa lonyot kayak rebusan timun. Itu kompor sama selang itu sudah lonyot. Sudah udah gak bisa inilah. Tinggal sedikit lagi, kalau saya ngantuk pergi tidur di 11. Udah kita berempat ya, sudah jadi almarhum. Nah, waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bukan sok jagoan, lemes. Ini apa? Tumor ya, apa namanya? Lemes. Saya ke kamar mandi, siram aja kayu. Kompor saya sudah cuma. Begitu saya sudah pastikan mandi, saya buka gasnya. Itu gas sebelahnya itu penuh. Jadi dua-dua gas saya bawa keluar. Baru saya bangun Moses. Tuh, saya kebakaran. Masa kebakaran tuh lihat asapnya udah penuh. Puji Tuhan, gak apa-apa. Dia bawa cepat ke depan, barangkali gasnya ada apinya, buang keluar ke depan. Boleh dia angkat banyak ke depan. Mama sih lupa, kamu juga lupa. Kamu ambil gelas ke dapur, kamu tutup itu pintu, matiin lampu semua. Padahal itu langsung kompor masih. Wih, dari situ saya udah trauma Tuhan beberapa kali ini begini. Udah 3 kali. Dan mungkin sekarang kalau mau apa-apa dulu, Papa airnya jadi gini. Kamu tuh ada teko listrik. Kalau masak air pakai teko listrik aja. Ngapain harus nyalain kompor? Bukan, makan nasi. Ya jelas. Orang nasi seberapa sih? Kalau bahaya itu sampai ke atas sampai kemana-mana itu berusaha sama Tante Torisa. Bala bantuan pertama. Ayo, kebakaran. Bisa nih kebakaran. Tentang kami belajar menyebut banget gitu. Kebakaran kami pasti nih irung tentang bisa irung. Aduh Eli, Mama hati-hati lain kali. Iya sih kelalen apa ya? Pikun ya. Aduh, enggak gitu ya. Saya nggak menyalahkan iblis sih, bukan iblis yang sana, mungkin iblis diem aja, mungkin juga iblis tidak ada di rumah saya, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Pikun, saudara. Dan itu hari Jumat kemarin, Moses biasa senang gelar-gelaran karpet sama makeup. Kelingking saya, jari manis dan jari kelingking sebelah kiri masuk ke bed cover. Jangan enak aja kesal itu udah gebrak. Terus saya ngomong, biru. Aduh sakitnya minta ampun Tuhan. Saya mau khotbah minggu bisa ngadeg beli ya Tuhan. Bisa berdiri gak nih Tuhan? Orang gak keserimpet, gak keselewat aja saya gak kuat berdiri. Saya gak nyalahin iblis juga tuh. Iblis gak ada di bed cover saya. Saya nyalahin diri saya sendiri, kurang hati. Gak kelihatan apa kurang hati atau terhadap sebut jalan. Kemarin mau panggil tukang urut, susah tukang urut yang gak bisa. Jadi Bapak R yang ngurutin apaan-nya. Kalau jadi tukang pijet tuh ya, pijet. Lumayan udah di Tuhan. Kalau mau pijet tuh tangannya berkuasa bisa menyembuhkan saudara ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang bergembiralah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat siapa? Buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Betul saudara? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. 2 hari hujan melulu gak ada percuma.
gak dapat duit, singkong langka. Yang beli gak ada, yang pergi juga mencari cuan gak ada. Lagi hujan-hujan begini Pak, Bu, gak ada duitnya, setoran. Bisakah kita? Dia hiraukanku, oh dia hiraukanku. Ku bersuka sebab dia hiraukanku. Sakit. Saya lagi sakit jantung, saya sakit lambung, saya lagi sakit darah tinggi, saya sakit asam urat, saya lagi menggigil, panas. Orang tua saya lagi sakit, istri saya sakit, suami saya sakit, anak saya sakit, mungkin menantu saya sakit. Bisakah kita bergembiralah? Utang saya banyak Tuhan. Harus dari mana saya nyicilnya? Saya gak punya duit Tuhan. Kata Tuhan juga saya gak punya duit. Mari kita nangis bersama. Apa yang kita lakukan hari ini di hari-hari yang semakin sulit? Dibilang kita harus siap-siap 7 hari masa krisis. Tidak ada listrik. Tidak ada apa lagi? Tidak ada internet. Tidak ada yang enak kalau yang punya duitnya dikumpulin di bawah bantal ya. Tinggal sobek ke sarung bantal, kita hitung. Kalau yang di handphone udah gak bisa dipakai. Sudah kadaluarsa, m-banking yang gak bisa keluar, uangnya gak bisa buat bayar. Pakai QRIS kayak pakai apa gak ada listriknya buat ngecas. Masa krisis siap-siap 7 hari. Udah Indomie, beras, minyak, apalagi ibu-ibu, telur, apalagi itu. Semua disetok, apalagi yang punya bayi, susunya, pampersnya, waduh, disetok semua. Biar apa nanti masa krisis 7 hari kita kelaparan, kesulitan. Ya kalau yang punya duit, kalau yang nggak punya duit, apa? Ya, sebab hari ini janganlah kita takut. Firman Tuhan sedang digenapi. Hai saudara, dengarlah. Zaman sekarang berjagalah. Bukan berjaga kita nyiapin duit, nyiapin makanan yang banyak, itu nikmat. Tapi berjagalah di dalam manusia batin kita. Penuh. Manusia batin kita penuh dengan bergembiralah, dengan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itulah yang membuat tulang-tulang kita kuat. Karena itulah yang membuat tubuh kita sehat. Saudara, orang yang sedih sama orang yang senang, orang yang sukacita, sakitnya sama boleh. Tapi yang lebih mati duluan yang mana? Yang suka sedih, suka nelangsa, suka nenes. Kenapa? Dia merasa tidak ada harapan. Hari ini saya undang saudara untuk membaca firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan orang yang percaya. Bergembiralah di dalam Tuhan Yesus adalah sukacita yang sejati, yang bersumber dari keselamatan, yang bersumber dari kasih setianya, dan pengharapan kekal, bukan berdasarkan situasi dunia. Sukacita ini adalah perintah di mana orang percaya kita umat pilihannya dipanggil untuk setiap hari kita tetap bersyukur. Pak Jaya bersyukur ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Amin. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bersyukur dan bersukacita dalam segala kondisi, melepaskan kekhawatiran dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mama Elis lagi bisa bilang begitu. Orang Papa Erin rajin kerja, rajin dapat cuan. Enggak, saudara. Bersukacita itu bukan dari urusan di luar saja, tapi yang terlebih ucapan syukur yang di dalam hati. Punya duit senang, gak punya duit dibikin senang. Mau apa kita hidup di dunia ini? Terus kita mau ambil tali gitu, gantung diri. Yuk kita gantung diri aja, gak punya duit, mau dong.
punya utang saudara dulu 200 juta lebih, masih tukang utang. Tapi saya bisa bertahan dengan suami luar biasa. Mobil boleh diambil, motor boleh hilang, duit di mobil boleh hilang. Apa saya telepon saudara? Jemaat pinjam duit saya. Ibu Elis di Tangerang, utangnya 100 juta. Apa saya telepon adik-adik saya? Bantuin saya. Utang saya hampir 200 juta lebih nih. Debt collector datang terus. Tunduk di hadapan Tuhan. Berlutut berdoa. Rambut suami saya nggak begitu. Botak. Mikirin utang. Kalau saya sih tetap happy. Karena apa dia bilang? Urusan utang. Kamu senang-senang aja. Jangan sedih kamu yang berdoa, puasa. Tapi saya nggak ngurus saudara. Saya happy aja sama si Moses kecil. Kalau ke gereja jauh saudara, mana Bu Ella tadi jauh kita ke gereja pakai motor bebek black, ayamnya bodi segede-gedenya. Si Moses kadang-kadang nggak mau duduk di depan sama papanya, maunya dibonceng di tengah. Saya susah banget ya. Aduh, si Moses satu itu. Tapi kami bersuka cita. Hujan terus pakai jas hujan. Jas hujannya nggak cukup, bukan karena salah jas hujannya kurang gede, orangnya kegedean. Tapi kami bersuka cita. Hari ini nggak ada duit nggak apa-apa. 50.000 sehari nggak apa-apa. Pokoknya cukup nggak cukup harus cukup. Baru keluar lagu iso, orang iso kudu iso. Kenapa nggak dari dulu ya? Kalau dari dulu kan kita bisa dangdutan. Udah segini baru sekarang keluar iso kudu iso, orang iso. Supaya ada apa? Kesaksian. Kesaksian. Bukan saudara aja yang mengalami hal demikian. Merosot sampai dibanting. Saudara, ketika kau main bola basket, anak-anakmu main bola basket deh. Kita nggak bisa main bola basket lagi. Kalau untuk mendapatkan bola yang paling lintingan tertinggi, kita harus dibanting paling bawah, paling kencang. Orang yang paling banyak masalah, paling banyak kemenangannya. Orang yang paling banyak kesusahannya, paling banyak sukacitanya. Asal dia apa? Berharap kepada Tuhan. Mengapa kita harus bergembira karena Tuhan? Karena Tuhanlah sumber kegembiraan kita. Kegembiraan terutama berasal dari keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sukacita itu melampaui kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Saudara, seberapapun engkau punya di dunia ini, tapi ketika engkau tidak mempunyai penebusan karena darah Yesus yang menebus di kayu salib, engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau tidak memiliki arti apa-apa dalam dunia ini. Kita akan membaca di dalam Kolose 1 ayat 14. Bagaimana disebutkan bahwa kita itu memiliki sumber sukacita, memiliki sumber bahagia itu dari Tuhan. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa merealisasikan pengampunan dosa kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sumber sukacita yang pertama dan utama Tuhan. Aku sudah ditebus dari dosa-dosaku. Aku sudah ditebus dari masa lalu dan aku hidup menjadi ciptaan baru. Tidak seberapa pun Anda ke gereja, walaupun gerejanya besar apapun, tapi kalau saudara tidak bisa menerima sukacita Tuhan lewat penebusan, sia-sialah engkau ke gereja manapun. Sukacita kita yang terbesar adalah ini. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ayo katakan sama Tuhan, Dia sanggup. Yesusku sanggup. Jangan kita lemah dengan keadaan dunia ini. Mari bersukacita, bergembiralah. Walaupun di hari ini nggak ada yang harus kita bisa sukacitain. Karena Tuhan menebus kita dari dosa dan maut. Kematian kedua yang kita alami kelak itu dibebaskan oleh Tuhan. Itu yang menjadi kita bergembira, bersukacita, alasan kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Alasan yang kedua mengapa kita harus bergembira. Kita harus bergembira dalam segala situasi. Bersukacita bukan saat kita senang. Benar saudara. Kalau saat kita senang, memang saya akui 100% bahkan 1000%. Saya sukacita. Saya senang. Saudara boleh tipu saya. Saya kalau beli sesuatu, seringkali saya bayar di muka. Jadi begini. Saya misalnya, Mama Sinta. Sin, Mama Elis pesen ya beli kaos. Berapa? Mama Elis 180.000. Mama Elis transfer ya. Soalnya Mama Elis gak punya duit cash. Ya, nanti ada sih mah kalau barangnya datang. Nah, kan gitu. Kalau orang kan barangnya datang baru bayar kan? Kalau Mama Elis enggak. Ya, berapa sih? Transfer 200. Kata Sinta, kelebihan Mama Elis. Biarin, orang kelebihannya cuma 20.000. Kalau 2 juta tuh ambil lagi. Dari situ saudara, pengalaman saya, ini contoh aja. Pengalaman saya selalu demikian. Efeknya itu ke pekerjaan suami saya. Punya istri murah hati, pekerjaan suami murah rezeki. Ayo, mau nular nggak? Ada dari istri pelit. Pahit. Biasa begitu saudara. Ketemu sama langganannya Papa Erwin, 100 juta, tambahin 150 juta. Ketemu Mama Elis, emang Mama Elis punya apa? Tambahin 180 juta. Saudara bilang dongeng terserah, pokoknya gitu ceritanya. Dibayar di muka Pak Erwin, biar apa? Punya saya diprioritaskan pertama pesanan saya. Mana ada saudara? Belajar murah hati supaya murah rezeki. Jadi saudara kasih Tuhan, bersukacita bukan saat senang, tetapi di saat sulit kita bersukacita. Orang percaya dipanggil untuk bersyukur karena bersyukur adalah wujud iman. Wujud iman. Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Belum ada. Ya saudara, dan dipanggil untuk bersyukur adalah wujud iman yang mengaktifkan kuasa Tuhan. Bersyukur itu mengaktifkan kuasa Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Saudara boleh gak percaya, tapi ini firman Tuhan nyata dan saya mengalaminya. Tidak ada kata terlambat. Dibilang hujan merik, walaupun gunung itu tak berpindah. Saya bilang Tuhan, kalau gunung itu tidak berpindah, geser dikit nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak usah harus pindah dari sini ke Bandung, kejauhan. Geser dikit dari gereja Pantai Kosta nomor 4 ke nomor 5 di kesana. Amin. Saya nggak perlu berpindah untuk itu. Geser dikit itu udah berapa ke tanah sebelah? Sok dibeli. Saudara punya duit beli tanah sebelah kosong. Sebelah sana itu. Mau gesernya kemana? Hah? Nggak perlu pindah. Walaupun gunung itu tak berpindah. Jangan. Geser doang ya Pak Denny. Amin, geser kan? Geser. Pak Denny, warungnya nanti kedai ininya Permata 88 bukan pindah ke Horgelis, kejauhan, tapi saya senang. Geser
geser doang. Tapi nilainya, itulah anak Tuhan. Jangan nangis. Kapan gunung ini pindah, jangan saudara geser doang. Kalau berkat Tuhan mah banyak, nggak kehitung. Geser doang. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ada iman baik pemuda, jemaat di sini, kita mau geser ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan lebih mahal, tapi lebih luas tanahnya. Kita bisa bikin lorong itu rahasia dengan rumah Ciloni. Jadi Ciloni kalau ke gereja harus pakai jalan darat, pakai jalan lorong. Lewat pintu ajarin. Kalau sebelah sini lebih kecil, mungkin lebih murah. Punya iman untuk memperbesar gereja kita? Sampai ini seorang bahasa hebat makan aja nggak ada. Ibu pendeta kalau ngomong enak aja ngawur. Bahasa yang makan nanti sehari-hari nggak ada. Itu imanmu. Yang bikin lu nggak bisa makan sehari-hari. Tapi kata Tuhan, aku nggak perlu gunung itu berpindah. Aku perlu gunung itu bergeser sedikit aja. Dan aku akan menikmati, bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena aku mau bersyukur. Rasa bersyukur itu mengaktifkan iman kita dan menggerakkan kuasa Tuhan datang dalam kehidupan kita. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini keadaan kita saat ini. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Melarat kejepret. Apa ya? Orang beli bilang melarat kejepret. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah fungsinya kita bergembira di dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, Oke saudara, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep, tapi hati ini senang. Melayani itu susah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Melayani keluarga, melayani suami kadang-kala orang doyan pedes, kita doyan pedes. Suami kadang-kala nggak doyan makan tempe tahu, kitanya sukanya makan tempe tahu ikan asin. Ada nggak seperti saya? Tempe tahu ikan asin. Kalau Bali terus saya mendengar. Ada yang begitu. Tapi opung kami, mama kami itu 81 tahun masih senang itu belanja ke Serpong, beli babi B2. Dia bilang beli babi B2. Dari kakinya, tulangnya, kepalanya, apalagi kupingnya, semua lah. Ini buat caksa, nanti ini buat bikin panggang, ini buat bikin sop. Tapi adanya nggak darah tinggi ya. Apa daging babi itu memang tidak membuat darah tinggi. Yang bikin darah tinggi nggak punya duit. Apa yang nggak punya darah yang bikin darah tinggi? Karena kita makan tempe tahu ya. Temennya makan B2, kita makan tempe tahu jadi darah tinggi. Kita emosi sama teman kita. Tuhan bilang pada kita, mari seperti Habakuk katakan, bersorak-sorai di dalam Tuhan, bersuka cita. Upload diri saudara, apa ya? Upgrade diri saudara dalam sukacita. Buatlah hidup saudara benar-benar bersuka cita. Walaupun gunung itu tak berpindah, geser dikit boleh dong Tuhan. Ya saudara. Ini kalau nggak pakai catatan, kalau
HP-nya suka katakan. Yang poin yang ketiga, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Mazmur 37 ayat 4. Bisa kan? Sip. 2, 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Stop. Apa yang diinginkan hatimu? Saya mau naik cruise loh, berlayar, liburan. Boleh ya? Boleh. Enggak saya mau jalan-jalan di alun-alun Mauritius aja kata-kata malam. Senaman. Apa yang diinginkan hatimu dalam sukacita karena Tuhan? Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lanjutkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan ini mantap. Ketika kita sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan, bilang sama Tuhan, aku pengen ini. Saya bilang kemarin ulang tahun saya pengen Fortuner. Saudara, suami saya ketawa. Lalis, gak kira-kira zaman semuanya pengen tuku Fortuner. Gak apa-apa tuh. Salah, dosa kalau saya pengen beli Fortuner. Nggak salah. Saya mau beli jet pribadi juga enggak. Salah kan apa yang diinginkan hatimu karena bersukacita ditambah umur 1 tahun lagi sama Tuhan. Mimpilah yang besar. Masa saya suruh naik sepeda listrik? Ya ambrol Rondina. Kabotan. Keberatan berat badan. Nggak mungkin dong saya beli sepeda listrik. Apa Serianto saya beli sepeda listrik Bapak aja deh. 5 juta boleh kan? Ya ambrol Rondina. Mau kita lihat abot, berat, gendut. Saya tuh paginya beli Fortuner loh Pak hari ulang tahun saya. Kok tahu dia? Jangan sekarang beli Fortuner. Nggak apa-apa. Siapa yang mau marah? Mau beli jet pribadi kayak Raffi Ahmad juga boleh. Orang kayak ini. Iya nggak? Ya ampun ya. Kapan lagi kita bermimpi berhayal? Gratis. Tapi suka-sukanya begitu kenyataan. Ya kalau 3 tahun ini mungkin tahun depan akan jangan tanggupannya lagi. Kelamaan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Menyerahkan lebih gampang tapi percaya sulit. Kalau kau menyerahkan dirimu dan percaya kepada Tuhan, kepadanya Dia akan bertindak apa yang kau mau, apa yang kau inginkan hatimu. Saya selalu bermimpi besar tentang apapun. Jangan badan saya aja yang besar. Saya selalu bermimpi besar tentang apapun. Tentang anak-anak saya, tentang keluarga saya, tentang pekerjaan Tuhan. Saya bermimpi besar. Dan saya minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya sangat percaya pada kuasa-Mu. Dan saya tidak akan pernah ketinggalan satu langkah pun kalau saya bersama dengan Tuhan. Gitu dong. Amin. Gitu dong. Jangan pendetanya ngobrol setengah mati, jemaatnya level semua kayak toge, nggak punya batang. Ketika sudah punya batang, kena angin itu, tunglek. Pindah gereja jadi. Di sana jemaatnya kaya. Emang jemaatnya kaya, pendetanya kaya, lu ditanggung. Yang ditanggung cuma BPJS sama asuransi karena kamu bayar tiap bulan, lu nggak bayar juga nggak ada yang nanggung. Nggak usah GR, cari pendeta kaya, jemaat kaya, satu SMUG angel gitu neno. Nah, nggak akan ada yang nanggung kalian. Pindah gereja berapa pindah gereja yang ada berantem di tempat orang lain. Di sini berantem, di sana perang. Bukan saya pengen saudara tetap di sini, kita pengen tetap di surga. Di sini ngapain lama-lama? Di surga lebih enak. Jadikanlah Tuhan sebagai
sebagai pusat dari hidupmu. Dan poin yang keempat, lawanlah segala kekhawatiran. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, bagaimana ya? Bergembiralah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan berarti tidak perlu takut dan khawatir. Kehadiran Tuhan dan janjinya memberi kedamaian yang mengalahkan ketakutan. Saudara pasti punya yang terbaik. Anak-anak saudara pasti punya yang terbaik, menantu-menantu yang baik, cucu-cucu yang baik. Sebab itu saudara, tanam hari ini dirimu di dalam gereja Tuhan. Tanam dirimu di dalam iman kepada Tuhan. Sebab apa? Dengan iman kita membangkitkan kuasa Tuhan untuk hidup kita. Tak perlu khawatir. Waktu jemaat bilang, anak pendeta mau kuliah insinyur lagi. Iya, anak pendeta mau kuliah insinyur gak boleh. Itu kan mahal. Om Hari di sini insinyur. Om Hari ya, IR ya Om. Nah, insinyur. Taruhan negara apa? Australia Om. Taruhan negara ya. Insinyur. Anak pendeta mau sekolah insinyur, bukunya mahal, itunya mahal. Emang ditanggung Anda? Tapi adik saya lulus jadi insinyur, sarjana teknik sipil. Kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya aja kok. Susah amat. Serahkan dirimu dan percaya kita berusaha kuat. Kenapa? Kita akan menghilangkan segala kekhawatiran. Kita akan menghilangkan sesuatu kekhawatiran kita, takut kita. Karena di hadirat Tuhan janjinya. Jangan takut. Saudara buka di Google kalau baca Alkitab Kesuwen. Cari di Google, cari di YouTube. Berapa tulisan janji Tuhan, jangan takut. 365. Pas. Satu hari, satu kata. Jangan takut. Sebab itu kita sering takut. Sering khawatir. Saya lagi dengar ponakannya si Iis Sinta ada di rumah sakit Santosa, saya duduk. Aduh, si Moses jangan lagi begini ya, si kembar jangan begini. Aku bilang, Dek, jangan pada sakit ya Dek, Mama gak mau nungguin di rumah sakit. Aku tuh kalau makan nungguin di rumah sakit, gak seneng aku di rumah sakit, biar kayak fasilitasnya kayak hotel. Enak tinggal di hotel beneran lah. Dek, kamu jangan ya Dek ya, jangan pada sakit ya, sehat-sehat aja semua cerewet gitu loh. Berantem gak apa-apa. Itu kembar itu kalau dikasih satu berebut, tapi kalau bersih dua ditinggalin bubar. Itu punya anak kembar ternyata begitu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita akan percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita mengimani firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, kita harus lawan rasa takut kita, rasa khawatir kita, karena tidak ada yang dapat menambahkan sesuatu pun di dalam kehidupan kita dengan rasa khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6, Mazmur ya Kak. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa saudaraku? Apapun juga, stop. Apapun juga saudara isi. Apapun juga itu apa? Number 1, number 2, number 3. Terus apa? Yang menjadi engkau khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan amin. Amin. Amin ya saudara. Amin Tuhan. Amin. Dan jangan lupa ketika keluar dari gereja ini, dari pintu gereja ini,
sarapan dulu. Saya sudah masak banyak saudara. Kalau saudara nggak makan, saya anterin ke rumahnya biar dimakan di rumah. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan. Sampai mana engkau sudah berdoa, memohon, dan ucapan syukur? Apa sudah kendor? Apa sudah kendor? Apa tidak pernah lagi? Sehingga kekhawatiran itu menjadi kuat di dalam kita, mengikat kita. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kemauan untuk mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan hidup kita. Yang kelima, bergembiralah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kita harus membagikan sukacita. Apa? Membagikan sukacita. Paling enak orang suka bagi. Ya enggak? Aku saudara nggak senang bagi-bagi. Kalau saya paling hobi tukang bagi-bagi. Daripada saya gendut sendirian, mending ada yang bantuin saya makan dan gendut banget. Saya paling suka bagi-bagi. Membagikan sukacita. Sukacita dalam Tuhan harus berdampak bagi orang sekitar kita. Melalui apa? Berbagi kebaikan dan membawa damai. Awas ya saudara, jangan mulut bocor. Orang membagikan sukacita dan kebaikan itu bukan ngomongin orang, bukan nyeritain orang yang fitnah. Kalau yang sesungguhnya nggak apa-apa. Saya berani diadu. Kalau saya ngomong, ya, enggak. Betul sebetul-betulnya enggak. Ayo, mau diadu, mau. Mana ada suka ngomong gitu? Ya, kamu gitu nggak? Kalau saya ngomong benar, saya nggak mau bikin-bikin. Ngapain bikin-bikin? Enak bikin kue, bikin masakan, dimakan kenyang bareng. Kira-kiranya ini saya cerita begini bikin damai sejahtera nggak ya di kelompok saya? Kira-kiranya saya cerita begini bikin bahagia nggak di keluarga saya ya? Kira-kira kalau saya bilang begini, sahabat saya sakit hati nggak ya? Kalau saya nggak pernah takut sama omongan orang. Saya ngomong bener, saya ngomong apa? Lu nggak suka? Derita lu kalau lu nggak suka. DL gitu. Saya cuma hamba Tuhan menyampaikan apa yang saya perlu, menasehati Anda supaya Anda nggak belangsang. Kalau Anda belangsang, angel nulunginnya, bener nggak? Kalau udah orang masuk lubang, susah bantuinnya. Itulah saudara. Bagikan sukacita kita dalam Yesus harus berdampak di sekitar mulai berbagi kebaikan dan membawa damai. Itu yang dipegang Mami bawa Via ya. Kalau saudara ngajak Vivi, dia kalau udah gak suka sama orang, ayo Vivi, gendong sama tante. Dibuang mukanya dan dia berkata, ayo sama oma, ayo sama om. Tuh Vivi tuh, dua kembar tapi beda sifat. Nggak tahu dia. Tapi sukacita kita harus sungguh-sungguh nyata dan berdampak bagi setiap orang. Berbagi kebaikan dan membawa damai. Membawa shalom. Shalom di keluarga, shalom di gereja, shalom di sekolah, shalom di manapun kita berada. Jangan kita cuma nyanyi shalom, 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 shalom. Hatinya bundel. Simpan kejahatan, simpan kepahitan, simpan amarah, simpan kebencian. Saya nggak mau lihat mukanya Mama Elis. Gak usah dilihat loh, Mama Elis bukan artis.
Mari kita membagikan sukacita kita. Ayat yang mendasarinya adalah Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Untuk saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Enggak ada pendeta yang kebal dosa, enggak ada. Pendeta juga manusia berdosa, cuma buktinya gitu. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Jujur aja, mau jujur ayam, jujur kacang hijau boleh. Pendeta juga berdosa. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Jangan pikir pendeta suci. Kalau pendeta salah dikit juga langsung. Wih, pendeta juga malaikat tapi tak bersayap, jadi tidak sempurna. Nah, sama kita, sama manusia. Sama punya salah, punya dosa. Sama punya kelalaian, punya akal. Cuma bedanya ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah diri, berguna saling membangun. Ya, jangan kita saling meruntuhkan. Bangunan udah tinggi, dibangun susah payah, diruntuhkannya gampang nggak? Gampang, cuma satu fitnah. Kata-kata fitnah, runtuh semua, hancur semua. Itu. Sebab itu kalau firman Allah katakan, orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Karena bangunan yang sudah tinggi, yang solid dihancurkan dalam sekejap. Dan pembunuh tidak ada angusnya masuk surga. 2 Korintus 1 ayat 2. Ini menjadi ayat terakhir dalam kehidupan kita dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. 2 Korintus 1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama firman Allah ini dengan iman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selipkan kata Amin. Amin. Yuk bergembira di dalam Tuhan. Keadaan tidak menguntungkan, keadaan tidak membaik, keadaan tidak membuat kita senang. Tapi kalau kita yang bikin senang, pasti happy. Apa yang baik akan kembali kepada kita yang baik. Percaya sama saya. Apa yang kita lakukan yang baik kembali. Enggak salah alamat kayak ayam ting-ting, alamat palsu. Enggak. Itu berkatnya Tante Elis ya ke Tante Elis. Enggak akan balik ke ayam ting-tingnya. Enggak akan tertukar berkat Tuhan. Pas sasarannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naik. Kita undang naik musik untuk naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan singer bantu saya untuk menyanyi pujian ini. Kak Devi lagunya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menaungi kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk bergembira di dalam Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Amin. Dan aku percaya semua kepadamu. Percaya
Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Bangkit Sinaga akan memimpin doa untuk firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan mengucapkan sebenarnya di hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan berkebaikan yang bersedia. Terima kasih Tuhan untuk setiap perhatian kami pada saat ini Tuhan. Engkau tahu persoalan kami dalam persoalan Tuhan kecantikannya. Keluarga kita kami dalam penyelesaian dan sembuhkan datang. Kami juga ada pelayanan di Tuhan yang terkasih hari ini untuk penuh kemuliaan Bapa. Untuk di surga, untuk di sana kami Bapa, sebagai mana yang mengampuni orang yang bersalah. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa hari di mana mereka berada. Tuhan yang cantik kami Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengangkat pekerjaan mereka di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua dan persembahan diakonia. Kita akan ujian. Kasihnya seperti sungai.
gereja. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu, masih akhir bulannya. Jadi hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Hari Sabtu kembali anak-anak youth ya berkumpul jam 6 sore. Dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu hari ini tidak ada perubahan, diadakan perjamuan suci. Ya, kita memakai baju putih ya untuk semua hadir mengambil bagian dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, yang ulang tahun minggu ini yaitu Bapak Eva Santoso. Ya, selamat ulang tahun Om yang ada di rumah. Tuhan memberkati, diberikan panjang umur dan kesehatan. Terus doakan untuk kota bangsa Indonesia, kota Indramayu, kota Haugis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala serta keluarga Pastori saling mendoakan. Bapak Ibu, bukan hanya tugas Bapak Ibu Gembala, hamba Tuhan di tempat ini, mari sisipkan doa sesama jemaat, kita saling mendoakan supaya gereja ini tetap kuat, gereja ini berkembang dan semakin besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saldo kas sekolah minggu ada 668.000 kas sekolah minggu ya. Ada 2. Oh berarti belum dihapus tuh. Lanjut next. Oh pemudanya yang tadi itu. Ya. Terus diakonia ada 813.000, Natal ada 145.000, kas pembangunan ada 235.000, saldo kas wanita ada 2.150.000 dan dana Lazarus ada 17.300.000. Yang mau menabung silakan Ibu Stina, yang mau bayar dana Lazarus hubungi Cilomi. Demikian pengumuman dari gereja. Jangan lupa, jangan pulang dulu, sarapan bersama. Dan untuk para pelayan, ya semua para pelayan sehabis sarapan kita berkumpul bersama. Kita akan ada musyawarah, kita ada rapat kerja di tahun 2026. Ya demikian pengumuman dari gereja. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita habis ibadah kita sarapan kita rangkel ya. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku
penyakit tidak menimpa aku. Ialah kehendak-Mu yang tiada terhingga. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Inilah kami umat-umat-Mu datang di hadapan-Mu. Kami membawa saudara-saudara seiman kami, keluarga kami yang sakit. Kami bawa anak kami Miguel. Kami bawa Tuhan Ibu Lili yang kami bawa Om Bunhal ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Tuhan yang lain-lain yang sakit Tuhan. Opung Purba, kami bawa dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, untuk Opung ini yang begitu setia. Bahkan orang tua dari pagi ini si Hombing juga ya Bapak, sehatkan Bapak. Supaya kami boleh bersyukur dan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bila ada salah dan dosa dan kehidupan kami, kealpaan kami baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Kami doakan juga Tuhan dalam pengobatan Pak Jaya, dalam pengobatan Cisinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong jawab. Dalam usaha bekerja seluruh jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, yang mereka kelola hari-hari, Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu. Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Jangan terhalang berkat Tuhan atas hidup jemaat Tuhan, atas kehidupan kami semua, supaya kami boleh menjadi orang-orang Tuhan yang diandalkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami berdoa untuk Bapak Eko Santoso yang berulang tahun kemarin. Tuhan juga memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bawa dia untuk dia boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini Tuhan, entah apa yang jadi alasan mereka, Tuhan bawa mereka juga untuk datang minggu depan bersama-sama dengan kami mengucap syukur dan bersuka cita. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati kota-kota yang saat ini mengalami kebanjiran, tanah longsor, tanah terbelah Tuhan. Oh Tuhan, hal yang menakutkan sedang terjadi. Tuhan, Engkau yang menahan semuanya itu ya Bapak, sehingga kerusakan tidak semakin besar, kerugian tidak semakin besar, bahkan korban jiwa pun tidak semakin besar ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup meredakan semuanya itu dan mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba, berkati umat-umat Tuhan. Dalam akhir zaman ini kami mau berpaut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami ini Tuhan milik-Mu. Hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Dan kami mau persembahkan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua, berkati kaum bapak, kaum ibu, berkati pemuda remaja, berkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak bayi Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Segala apa yang bukan daripada Tuhan terhalang dalam hidup kami, biarlah hanya yang daripada Tuhan, yaitu kesempurnaan, kebaikan, kemurahan Tuhan penuh melimpah atas hidup kami. Tidak ada satupun yang tercecer, tidak ada satupun yang hilang di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang ada di luar kota, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, jaga lindungi mereka Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang muda yang berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang diubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebelum pulang kami mau sarapan bersama-sama, menikmati kebersamaan kami, menikmati hal-hal yang baik tentang kami sekeluarga Allah ini Tuhan. Tuhan, berkati makanan dan minuman dan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang dalam kekurangan hari-hari ini. Tuhan mendapatkan mereka juga, mereka boleh diberkati dengan kenyang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan sehabis ibadah, para pelayan akan berkumpul untuk raker Tuhan, rapat kerja di 2026 ini, tentang langkah-langkah yang akan kita ambil untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan Tuhan kesepakatan, kesehatian, satu pikir, satu jiwa, satu roh di dalam Tuhan,
supaya kami boleh membangun rumah-Mu Tuhan di tempat ini menjadi rumah doa, rumah bagi bangsa-bangsa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Izinkanlah Tuhan, izinkan rumah ini menjadi rumah doa, rumah mujizat, rumah kuasa, rumah berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami selalu mencintai pekerjaan-Mu Tuhan. Kuatkan kami di dalam Engkau, jangan kami salah melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Melalui seminggu depan, kami lebih diberkati Tuhan, kami lebih disehatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Hikmat marifat dari sorga ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya.